Baik, terima kasih untuk Pak Yanto telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan tentang analisis indikator fundamental ekonomi daerah di Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan HDI. Kami dari kelompok B. Ini adalah nama anggota dari kelompok B. Yang pertama, pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat berada pada tingkat sedikit lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan perbedaan 0,17%. Pada tahun 2009, ekonomi Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan yang relatif moderat sebanyak 1,52% dari 6,01% menjadi 4,58%. Sebaliknya, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,65% dari 5,45% menjadi 4,80%. Jadi terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,52% dikurang 0,65% sama dengan 0,87%. Kemudian pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat kembali tertinggal dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun pada tahun 2012 perbedaannya kembali mengecil, yaitu sebesar 0,43%. Adalah menarik untuk diteliti bagaimana mekanisme dan proses ekonomi yang berlaku selama periode 9 tahun tersebut, sehingga menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang berubah-ubah, mulai dari pola divergensi, konvergensi, dan paralel. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gambar di atas menunjukkan permasalahan kemiskinan yang masih dihadapi dalam pembangunan ekonomi dan manusia di Kalimantan Barat. Data ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat pada periode tahun 2006, yaitu 17,75% untuk tingkat nasional dan 15,24% untuk Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat kemiskinan terendah terdapat pada tahun 2012, yaitu 11,96 untuk tingkat nasional dan 8,17 untuk Provinsi Kalimantan Barat. Lanjut. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat berada 2,75% lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. Sedangkan pada tahun 2013, perbedaan tersebut menjadi lebih besar, yaitu 3,79%. Nampaknya perbedaan ini cukup positif bagi perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Tetapi kita tetap harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan tersebut untuk mengantisipasi data yang bias serta indikator dan definisi kemiskinan yang masih mengandung perdebatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Masih dalam latar belakang keragaman karakteristik dan pola implementasi desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan daerah untuk menentukan nasibnya sendiri. Adanya kebebasan untuk menentukan nasib sendiri tersebut mengakibatkan pencapaian indikator fundamental ekonomi daerah yang berbeda-beda pula. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian, maka gambaran mengenai ekonomi Kalimantan Barat sebagaimana diuraikan di atas terasa masih belum memadai. Perbedaan letak geografis daerah dapat memiliki dampak terhadap struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Untuk itu, perlu diidentifikasi profil dan klarifikasi masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat berdasarkan indikator fundamental ekonomi daerah. Selanjutnya, nah di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana mengetahui pertumbuhan ekonomi dan per kapita
Kalimantan Barat. Yang kedua, rumusan masalahnya ada bagaimana mengetahui HDI dan pendapatan per kapita Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, yang terakhir ini bagaimana mengetahui HDI dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Naufal Iqbal akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, itu tujuan masalah. Yang pertama, step pertama yaitu Jupiter. Jupiter itu bagaimana mengetahui HDI dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Step kedua yaitu Mars, untuk mengetahui HDI dan pendapatan per kapita Kalimantan Barat. Dan step ketiga yaitu Venus, untuk mengetahui HDI dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Selanjutnya tinjauan literatur. Pembangunan daerah selalu menghadapi tantangan disebabkan berbagai faktor ekonomi maupun non-ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi upaya pembangunan tersebut. Pada awalnya pembangunan diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga memunculkan teori-teori pertumbuhan klasik, neoklasik maupun teori pertumbuhan baru atau teori pertumbuhan endogan. Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh para ekonom menemukan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara maju bergerak di atas 4 roda atau faktor pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, pertumbuhan kapital, dan teknologi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Agustina Marta akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dasar antara negara berkembang dan negara maju terletak pada akumulasi modal yang bersumber dari sisa pendapatan yang tidak konsumsi. Hal ini terkait dengan rendahnya pendapatan di negara berkembang, sehingga aliran kapital dari luar negeri, baik yang berasal dari investasi asing maupun hutang luar negeri, menjadi salah satu sumber akumulasi kapital yang penting. Kebanyakan negara berkembang hanya mempunyai tabungan dan investasi sebesar 2% sampai 6% dari pendapatan nasional. Sedangkan tabungan dan investasi negara maju selama periode pertumbuhan yang cepat mencapai 10% sampai 20% dari pendapatan nasional. Akumulasi sumber daya dalam jangka panjang akan meningkatkan penawaran faktor produksi dan pada alirannya akan meningkatkan produksi barang dan jasa. Karena itu, upaya pembangunan lebih diarahkan pada upaya pemupukan modal industrialisasi modern. Awal dekade 1970-an terjadi revisisi makna pembangunan disebabkan masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, nominasi struktur, serta pengangguran yang tidak teratasi melalui pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan tersebut bagaimanapun perlu diukur dengan menggunakan indikator baik sosial maupun ekonomi yang dapat diterima secara umum serta maupun mendeskripsikan kondisi real di lapangan. Indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasikan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah angka-angka DPRB, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kondisi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu indikator penting yang dianggap lebih holistik dari sekedar pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dapat diukur melalui ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Friska Dusila akan melanjutkan, yaitu adalah metode analisis. Tipologi daerah membagi daerah menjadi 4 kategori, yaitu daerah yang berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi, daerah yang berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, daerah yang berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, serta daerah yang berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Dalam pengolahan data sekunder untuk menjawab tujuan kedua, penelitian ini menggunakan alat analisis tipologi daerah dengan membagi daerah menjadi 4 kategori, yaitu daerah yang berpendapatan tinggi dan pembangunan manusia yang tinggi,
daerah yang berpendapatan tinggi dan pembangunan manusia yang rendah, daerah yang berpendapatan rendah dan pembangunan manusia yang tinggi, serta daerah yang berpendapatan rendah dan pembangunan manusia yang rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Raza Ditya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, masih di metode analisis. Dalam pengolahan data sekunder, untuk menjawab tujuan ketiga, penelitian ini menggunakan alat analisis tipologi daerah dengan membagi daerah menjadi 4 kategori, yaitu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan manusia yang tinggi, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan manusia yang rendah, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan pembangunan manusia yang tinggi, serta daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan pembangunan manusia yang rendah. Next. Masih di metode analisis, hasil dari ketiga kombinasi indikator ini dibandingkan untuk mendapatkan kabupaten atau kota yang memiliki indikator yang konsisten atau tidak konsisten. Pemahaman mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi yang dibandingkan dengan pendapatan per kapita serta kualitas sumber daya manusia yang diukur dari HDI masing-masing kabupaten kota ini dianalisis untuk kemudian disimpulkan sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Fania Gloria akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di bagian pembahasan, estimasi untuk menjawab ketiga tujuan penelitian dilakukan dengan mengklasifikasikan 13 kabupaten kota di Kalimantan Barat berdasarkan 3 tipologi, yaitu tipologi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tipologi HDI dan pendapatan per kapita, dan tipologi HDI dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kabupaten atau kota di Kalimantan Barat dapat diklasifikasikan pada 4 kuadran sebagai berikut. Kuadran 1 menggambarkan kabupaten kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita tinggi. Kuadran 2 menggambarkan kabupaten kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan per kapita tinggi. Kuadran 3 menggambarkan kabupaten kota dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan per kapita rendah. Kuadran 4 menggambarkan kabupaten kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ke-13 kabupaten kota yang dianalisis menunjukkan bahwa keempat kategori pilihan seluruhnya terisi. Jumlah kabupaten terbanyak terdapat pada kategori pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah, yaitu sebanyak 6 kabupaten atau 46,15%. Sebaliknya, 23,07% jatuh pada kategori pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. 12 kabupaten terletak pada kategori pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan per kapita rendah 15,38%. Sedangkan pada kategori pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah terdapat pada satu kabupaten 7,69%. Lanjut. Kabupaten atau kota di Kalimantan Barat dapat diklasifikasikan pada 4 kuadran sebagai berikut. Kuadran pertama menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI tinggi dan pendapatan per kapita tinggi. Kuadran kedua menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI rendah dan pendapatan per kapita tinggi. Kuadran ketiga menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI rendah dan pendapatan per kapita rendah. Kuadran keempat menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI tinggi dan pendapatan per kapita rendah. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk HDI dan pendapatan per kapita. Di sini ada data dari 13 kabupaten yang dianalisis menunjukkan bahwa keempat kategori pilihan seluruhnya terisi. Jumlah kabupaten terbanyak terdapat pada kategori pendapatan per kapita rendah dan HDI rendah, yaitu sebanyak 5 kabupaten dengan nilai 38,46%. Sebaliknya, hanya 15,38% jatuh pada kategori pendapatan per kapita tinggi dan HDI tinggi, yang di dalamnya ada 2 kabupaten. 3 kabupaten terletak pada kategori HDI tinggi dan pendapatan per kapita rendah, yaitu sebesar 23,08%. Sedangkan pada kategori pendapatan per kapita tinggi dan HDI rendah juga terdapat 3 kabupaten, yaitu sebesar 23,08%. Kabupaten atau kota di Kalimantan Barat dapat
klasifikasikan pada 4 kuadran seperti berikut. Kuadran 1 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kuadran 2 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kuadran 3 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Kuadran 4 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Data dari 13 kabupaten atau kota yang dianalisis menunjukkan bahwa keempat kategori pilihan seluruhnya terisi. Jumlah kabupaten terbanyak terdapat pada kategori pendapatan per kapita rendah dan HDI rendah, yaitu sebanyak 5 kabupaten. Sebaliknya, 15,38% jatuh pada kategori pendapatan per kapita tinggi dan HDI tinggi. 2 kabupaten. 3 kabupaten terletak pada kategori HDI tinggi dan pendapatan per kapita rendah. 23,08%. Sedangkan pada kategori pendapatan per kapita tinggi dan HDI rendah juga terdapat 3 kabupaten, 23,08%. Kabupaten atau kota di Kalimantan Barat dapat diklasifikasikan pada 4 kuadrat seperti berikut. Kuadrat 1 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kuadrat 2 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kuadrat 3 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Kuadrat 4 menggambarkan kabupaten atau kota dengan HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Selamat malam, saya Hafifah Sifaladen akan membaca slide 2526 yaitu pembahasan. Kedua daerah yang secara konsisten menunjukkan performa yang tinggi adalah daerah kota, baik ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak, maupun bukan ibu kota, yaitu kota Singkawang. Hal ini mudah dipahami, mengingat perkotaan merupakan pusat pemerintahan serta pusat kegiatan ekonomi yang umumnya dilengkapi dengan infrastruktur yang baik untuk menunjang kegiatan ekonomi tersebut. Kota Pontianak dan kota Singkawang memiliki luas wilayah terkecil di Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Oleh karena itu, perekonomian tidak bertumbuh pada sektor pertanian, melainkan pada sektor jasa atau non-tradable sector. Tingginya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi ini tercermin pula pada kualitas manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia atau HDI. Ini berarti tingginya pendapatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu berasosiasi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Pontianak dan Singkawang. Peningkatan kemampuan secara ekonomi memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan lama sekolah, meningkatkan angka melek huruf, menurunkan angka kematian bagi balita, serta meningkatkan pengeluaran per kapita. Secara bersama-sama, komponen ini akan meningkatkan HDI Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Sekian, terima kasih. Upaya untuk mencapai pertumbuhan tinggi, pendapatan per kapita tinggi, serta HDI tinggi untuk Kalimantan Barat memerlukan strategi yang mengarah pada konvergensi dalam ketiga bidang tersebut. Kabupaten atau kota yang sudah memiliki performa yang tinggi dalam ketiga komponen tersebut perlu memelihara momentum. Sedangkan kabupaten atau kota yang sudah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih memiliki HDI yang rendah, perlu memfokuskan pada upaya memeratakan pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM. Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Di sini ada terdapat ringkasan perbandingan antar kabupaten atau kota Kalimantan Barat. Di sini juga kita bisa lihat Kota Pontianak itu berada di pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita tinggi, dan HDI tinggi.
strategi pembangunannya itu ialah memelihara momentum, sedangkan yang rendah di sini juga ada kota Sintang. Pertumbuhan ekonomi kota Sintang yang rendah, pendapatan per kapitanya di kota Sintang itu malahan tinggi, dan HDI-nya di kota Sintang itu rendah. Oke, baik, lanjutkan ke teman yang lain. Untuk kesimpulannya, terdapat ketimpangan pembangunan Kalimantan Barat antara kota Pontianak dan Singkawang dan kabupaten lainnya, di mana wilayah kota Pontianak memiliki performa yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita maupun HDI, tidak satupun kabupaten memiliki performa tinggi dalam kategori indikator. Sekaligus kebijakan pembangunan pada tingkat kabupaten kota harus mengacu pada tujuan pembangunan baik pada skala lokal, provinsi maupun nasional dengan pola yang konvergen. Hal ini memudahkan pengembangan wilayah dan pada wilayah pada masa yang akan datang, apabila sudah terdapat keseragaman performa atau kinerja pembangunan antara daerah. Upaya mengejar pertumbuhan dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, serta meningkat pengeluaran per kapita. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saran, dalam rangka mencapai keseragaman performa atau kinerja pembangunan antar daerah, pemerintah daerah harus melakukan sinergi dan koordinasi antar wilayah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam rangka membangun kemitraan untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Penting juga untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan kesetaraan pembangunan antar wilayah. Hal ini dapat dilakukan melalui pengolokasian anggaran yang adil dan proporsional untuk setiap wilayah, serta menerapkan kebijakan insentif dan fasilitasi bagi investasi yang masuk ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau pembangunan. Terakhir, pemerintah daerah perlu menjaga momentum pembangunan yang sudah dicapai dan melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan program pembangunan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program di masa mendatang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika kurang, kami memperbaikinya. Terima kasih.